2016 itu, ini mungkin agak spill dikit ya. Ketika gue mencapai sekitar 25M. Emiten ya bro, yang menurut gue juga memberikan dividen yang bahkan mungkin bisa lebih besar daripada bank gitu ya di tahun ini. Udah 500% guys ternyata, bukan 75M. Berarti mungkin tadi dia bilang, lo terlalu dikit kecil-kecil portfolio gue. Berarti tadi 25M 2016 kan? Wah, berarti kayak 125M. Oke, hari ini gue undang Bro Rifan sekali lagi supaya kita cari tahu gimana caranya kita bisa mendapatkan dividen 1 miliar per tahun. Ya, soalnya kita terakhir ngomongin dividen banyak yang tertarik juga ternyata tuh, yang saham banking tuh. I see. Ya. Tentu sebenarnya kita agak sayangnya gue nggak bisa dapetin schedule yang cocok beberapa minggu yang lalu waktu harganya itu lagi bottom. Cuman ya menurut gue sekarang masih relatif murah lah dibandingkan tahun lalu mungkin kan. Jadi sekarang menurut gue masih waktu yang bagus buat kita ngebangun portfolio kalau misalnya teman-teman emang pengen invest untuk mendapatkan dividen. Oke bro, kita mulai dari saham banking dulu. Di harga sekarang mana sih yang dividen yield-nya itu yang terbaik? Oke, ini pertanyaan ini gue juga paling suka deh. Soalnya kalau misal Bro Rifan ini nih agak-agak overkill gitu loh. Kayak gue kasih tau dia, kita bakal ngomongin saham banking ya sama saham batu bara ya. Cuman ngomong gitu doang langsung disiapin deh. Jadi khusus loh buat lo. Khusus. Jadi gue enak deh, gue gak perlu kerja bro. Cuma nanya doang, silakan. Oke, ini gue udah siapin nih decknya khusus buat lo nih, buat penonton Overpost ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kondisi market sekarang ya bro ya. Nah ini gue ada bikin beberapa bank ya. Nah ini deh, kita mulai dari 4 big banks dulu. Kita ambil deh misalkan kayak BCA. BCA bagi dividen itu sekitar Rp300 per lembar saham dan stock price kemarin per penutupan Jumat itu 9.000. Berarti dividen yieldnya oke lah 3,3%. Tapi kalau kita bicara big banks lainnya, terutama big banks yang BUMN, ini lebih menarik sebenarnya bro. Kalau lo lihat nih misalkan kayak Bank Mandiri, ya bagi dividen Rp466,18 per lembar saham, harga penutupan kemarin 4.770. Nah berarti kan dividen yieldnya itu kurang lebih sekitar 9,7%. Ya, BRI juga nggak kalah menarik dengan dividen per share itu interim plus final sekitar Rp343,4 per lembar saham dan harga penutupan Jumat kemarin 3.840, dividen yieldnya itu hampir 9% juga. BNI juga sama dengan dividen per share 374 dan stock price 4.100, dividen yieldnya juga sekitar 9,1% gitu. Jadi meskipun harganya juga nggak yang paling bottom, tapi sebenarnya kalau misalkan kita bicara buat long term ya dengan kondisi sekarang dan dengan asumsi dividen per share di tahun depan mungkin sama atau bisa jadi lebih tinggi ya maka dividen yieldnya juga masih menarik. Oke. Nah, ini kalau misalnya lu lihat kayak gini ya, apakah semata-mata ya, ini kan kalau misalnya orang awam melihat, oh kalau misalnya kayak gitu, gue cuma ngelihat dividen yield yang tertinggi aja. Berarti ini kan misalnya Mandiri 9,7%, BRI misalnya 8,9% gitu kan. Ya kalau itu gue otomatis masukin Mandiri aja gitu. Yang lain, misalnya BCA itu kalau itu nggak menarik. Apakah thought prosesnya kayak gitu, lu boleh jelasin nggak? Kayak apa consideration lainnya juga yang harus dipertimbangin? Oke, nah mungkin sebelum gue masuk ke situ, gini Bro, kalau kita bicara bank ya, ada tipikal investor yang dia demen main big banks. Big banks di mana mungkin yieldnya besar, tapi mungkin secara pertumbuhannya udah sedikit agak melambat. Tapi ada juga nih, misalkan kalau kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, misalkan kayak Bank KBMI 3 lah. Misalkan kayak CIMB Niaga, NISP, ya kan. Terus kemudian mungkin yang bank daerah ya, Bank Jatim, Bank Jabar. Itu sebenarnya kalau kita lihat secara dividen yield-nya juga nggak kalah menariknya. Ya, 8-10%, tapi bisa memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi juga gitu dibandingkan dengan big bank. Nah, jadi ini tergantung dari masing-masing investor nih. Ya, apakah dia lebih nyaman dengan big banks yang memang sudah pasti lebih terjaga kualitasnya lebih sehat ya, atau ambil sedikit risiko ya di saham-saham yang KBMI 3 gitu. Nah, menjawab pertanyaan sama ini misalkan kayak ada Danamon, Bank BTPN ya, Bank BTPN Syariah juga nggak kalah menariknya, tapi mungkin yield-nya tahun ini agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, menjawab pertanyaan Bro Leon tadi, apakah semata-mata kita hanya melihat dividen yield-nya? Nah, jadi gue perlu kasih sedikit konteks nih ke teman-teman penonton Overpost bahwa gimana sih cara sebuah company itu meng-create
value. Nah, jadi sebenarnya sebuah company itu bisa meng-create value dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah dividen, yang tadi kita bahas. Nah, apakah itu adalah satu-satunya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena company bisa memberikan value kepada pemegang saham juga dengan cara yang kedua, yaitu share buyback. Ya, kalau misalkan perusahaan memutuskan untuk membeli kembali sahamnya, dan sekarang kan per kita podcast nih banyak nih emiten-emiten yang melakukan buyback. Mungkin dividen payout ratio-nya dia sedikit turunin, tapi sebagian dia pakai buat buyback seperti itu. Dan yang ketiga adalah retain earnings. Nah, retain earnings ini buat teman-teman Overpost ketahui juga, kalau misalkan perusahaan anggaplah misalkan dapat untung 100M, dia bagi dividen 30 miliar. Terus kemudian dia buyback 20 miliar. Berarti kan 50 miliar tuh. Masih ada sisa 50 miliarnya lagi. Nah, 50 miliar ini itu akan digunakan untuk apa? Modal kerja di tahun berikutnya, untuk pengembangan, untuk ekspansi. Nah, itu juga cara perusahaan memberikan value. Nah, jadi balik ke pertanyaan lo tadi, apakah it's the only way kita melihat dividend yield? Sebenarnya nggak juga. Untuk lebih jelas, gue coba kasih 2 example ya, Bro ya. Jadi, katakanlah misalkan ada company A. Dividen yield-nya 8%, menarik ya. Kemudian dividen payout ratio-nya udah 80% nih. Jadi cuma 20% yang akan diputar kembali. Growth-nya agak sedikit lambat, 5%. How if kita compare dengan company B? Dividen yield-nya mungkin setengahnya, 4% ya. Dividen payout ratio-nya 40%. Ya, berarti lebih rendah daripada company A, dan tapi si company B ini bisa memberikan growth 2 kali lipat, yaitu 10%. Nah, pertanyaannya adalah mana nih yang bakal kita pertimbangkan untuk kita beli atau kita invest. Nah, jadi di sini balik lagi kepada strategi, Bro. Jadi ada tipikal investor yang dia lebih ngedepanin dividen. Kalau misalkan, I'm a dividend investor, jawaban dia mungkin lebih ke company A. Menurut saya, growth selama nggak yang decline banget, nggak masalah. Yang penting saya bisa dapat dividen X% per tahunnya. Atau ada juga nih tipikal investor yang kedua, yang dia itu belum terlalu ngejar dividen, tapi dia lebih ngejar capital gain melalui growth company. Nah, itu lebih cocok ke company B. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bro Leon tadi, menyesuaikan lagi nih dengan tipikal investor masing-masing. Ya, apakah dia lebih ke yang I'm safe with dividend, atau lebih ke capital gain, atau bisa mix keduanya. Nah, kalau gue lebih keduanya, Bro. Oke. Kalau misalnya dividen kan jelas, kita dapatnya langsung duit, gitu kan. Kalau misalnya return earnings, jelas juga kita harapannya itu adalah dengan perusahaan ini omset maupun profit maupun dia punya market share itu bertumbuh, harusnya dari segi share price bisa naik. Betul. Gitu kan? Kalau misalnya return earnings. Boleh share nggak sih ke teman-teman ya, kalau misalnya share buyback itu apa gunanya? Oke. Jadi kalau kita share buyback ya, perusahaan share buyback gini, kayak misalkan harga saham turun gitu kan. Kalau misalkan dia punya profitnya tuh 100M. Misalkan mau dia gelontorin 80M, itu kan langsung ke investor masing-masing. Kalau misalnya dividen? Dividen. Oke. Berarti uang itu adalah out of company. Betul kan? Langsung ke gua, ke Leon, ke teman-teman semua gitu kan. Tapi kalau share buyback, ini uang perusahaan, dia beli lagi sahamnya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga jumlah, kita bicaranya adalah free float shares-nya, atau jumlah kepemilikan di masyarakat, itu akan sedikit berkurang. Nah, hukum ekonomi, Bro. Supply-nya lebih sedikit, ditambah dengan kalau emang kinerjanya bagus ya, hopefully demand-nya akan naik, maka harga akan naik, ya kan? Nah, jadi yang akan diuntungkan siapa? Dua-duanya. Company ketika dia share buyback di harga bawah dan dia bisa nanti jual lagi di harga atas, dia akan dapat keuntungan. Investor atau pemegang saham juga sama. Memang dia nggak dapat uangnya di depan, tapi dia akan dapat dengan kenaikan harga saham yang dimana capital dia ya nanti juga akan bertambah juga market value-nya. Gitu. Nah, jadi it's a matter of mau uang di depan atau uang yang agak di belakang nih. Dua-duanya itu memberikan value kepada pemegang saham. Oke. Nah terus kalau misalnya tadi kita ngomongin dividen ya, dividen kan yieldnya misalnya kayak tadi kan 8%. Habis itu ada yang namanya dividend payout ratio 80%. Nah ini cara orang mengaksesnya gimana, Bro? Kayak mana yang lebih menguntungkan? Oke, kalau misalnya kita ngomongin company A mungkin
relatif stabil, dividennya itu kita harapkan dia lumayan stabil juga gitu ya. Misalnya ke 8%, 8%, 8%, 5% gitu kan. Soalnya mungkin dia nggak terlalu invest banyak untuk future growth. Soalnya dia udah kasih dividen gitu kan. Nah cara ngeliatnya kayak gimana gitu. Soalnya kan yang namanya DPR ini dividend payout ratio bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ini juga nggak stagnan kan realitanya gitu. Nah, terus cara ngeliatnya kayak gimana? Oke. Nah ini menarik nih. Jadi kita perlu tahu dulu, teman-teman Overpost juga perlu tahu apa sih DPR, apa sih dividen yield. Nah ini mungkin kita agak sedikit going to basic dulu ya, biar kita going to the same page gitu. Nah jadi kalau kita bicara mengenai dividen, nih setidaknya ada dua hal lah yang perlu kita perhatikan. Ada pertama yang namanya dividen payout ratio, Bro. Jadi dividen payout ratio itu adalah dividen per share, ya, atau yang tadi tuh yang di slide sebelumnya, berapa sih per lembar dividen yang dibagikan, dibagi dengan earnings per share. Nah, earnings per share ini adalah laba per lembar saham, ya. Nah, di yang kanan ada yang namanya dividen yield. Nah, dari dividen per share yang tadi dibagikan, dibagi dengan harga sekarang atau misalkan harga cost price kita di saham tersebut, ya. Nah, supaya lebih kebayang, gue ambil contoh misalkan Bank BRI ya, Bro ya. Nah, jadi misalkan tadi kita bicara dividen per share-nya adalah Rp343,4 per lembar saham. Nah, di tahun buku 2024, BRI itu menghasilkan keuntungan bersih per lembar saham itu adalah Rp396,9 per lembar saham. Nah, artinya dari Rp396,9 per lembar saham atau kurang lebih 60 triliun, 86%-nya itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, berarti yang akan diputarkan kembali atau di retain itu berapa persen? Kurang lebih sekitar 14% gitu. Nah, Rp343,4 per lembar saham si dividen per share tadi ya dibandingkan dengan harga misalkan kemarin 3.840, estimasinya itu adalah sekitar dividen yield sekitar 8,9%. Nah, pertanyaannya adalah apakah DPR itu fix gitu ya? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena company itu biasanya punya bisa dibilang tuh punya guidance, ya kan? Dia akan membagikan dividen minimal berapa persen, maksimal berapa persen dari labanya. Nah, guidance ini yang kemudian dalam tanda kutip agak sedikit dimainkan. Kalau dia melihat, oh kondisi ekonomi ke depan akan fine-fine aja, ya kan? Dia mungkin bisa lebih besar, ya kan? Tapi kalau dia ngeliat, oh kayaknya nih, misalkan pas COVID lah, meskipun guidance-nya 60-80 misalkan, tapi kayaknya ke depan kondisi ekonomi akan sedikit sulit nih, kita butuh liquidity lebih. Ya, dia akan lebih kecil dividen payout ratio-nya seperti itu. Nah, untuk kasus BRI ini dia biasanya tuh di sekitar 80-85%. Tapi di tahun 2025 ini untuk tahun buku 2024 dia bagi sedikit lebih tinggi yaitu 86%. Ya, ini mungkin ada kaitannya juga dengan Danantara mungkin ya, Bro ya. Gitu. Jadi dia di awal. Ya, peluru-pelurunya kan dari dividen juga. Nah, jadi makanya dividen payout ratio-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berarti kalau misalnya kita lihat kayak gini, kita bakal expect tahun depan itu bakal berkurang secara persentasenya. Soalnya tadi kan ini kan 86% ini di atas rata-rata kan. Gimana caranya orang ngelihat, oh berarti ini kalau misalnya gue beli BRI sekarang, misalnya harganya 3840, itu gue bakal 8,9% ke depannya atau gimana? Soalnya kan sebenarnya kan enggak kan. Yeah. Soalnya 8,9%-nya kan kemarin. Iya. Gitu kan. Ini kan udah lewat nih. Udah lewat. Ya, tapi kan kita bicara misalkan buat next year lah ya. Betul. Gitu kan. Cara prediksinya gimana? Nah, cara prediksinya adalah pertama, kalian lihat dulu berapa earnings per share di tahun 2025 ini. Ya kan? Nah, kalau misalkan kayak BRI kemarin Januari dia karena front load provisioning, earnings per share-nya dia agak sedikit turun. Ya, tapi kalau misalkan kita bicara kayak Bank Mandiri, Bank BNI itu masih on track, NISP, BNG itu masih on track gitu. Nah, jadi caranya adalah pertama kita prediksi dulu ya berapa earnings per share dari perusahaan. Ya, contoh misalkan kita asumsikan, oh perusahaan ini akan tumbuh let's say 10%. Berarti kalau misalkan kita asumsikan BRI tumbuh 10% lah ya kita asumsikan. Misalkan earnings per share-nya 396. Berarti kalau kita tumbuh 10%, berarti kurang lebih akan di 440-450, ya kan? Nah, tinggal kita estimasi tuh kira-kira dividen payout ratio-nya bakal berapa persen ya? Apakah
di yang pesimis atau yang di optimis gitu. Nah, dari situ akan kelihatan. Contoh misalkan dari 440. Dari 440 kita asumsikan dia turun nih jadi cuma 80%, ya kan? Nah, itu tinggal dikali. Nah, itu kan kita tinggal tahu nih, oh dividen per share-nya jadi berapa, dan kita bisa hitung dengan cost price saya berapa, itu jadi berapa persen. Demikian pula kalau misalkan tadi gue bilang kayak earnings per share-nya agak sedikit turun, ya kita juga bisa hitung juga. Misalkan kalau kita asumsikan turun 396 turun misalkan 5% deh, ya kan? Berarti jadi kurang 20 lah anggap. Berarti sekitar 376. Ya, sama dengan dividen payout ratio 80% dapat dapat dividen per share-nya berapa. Nah, kita tinggal kita tinggal bandingkan dengan cost price kita. Contoh misalkan tahun depan nggak sebesar 8,9%, tapi anggaplah misalkan 8%, ya kan? Masih satisfied nggak kita dengan angka 8% tersebut? Nah, kalau misalkan masih satisfied, ya why not gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat yang lebih simpelnya, bisa nggak sih, atau lu punya datanya nggak sih, kalau misalnya kita cuma lihat tren dari 5 tahun atau 10 tahun belakang ya, biasanya DPS-nya, dividen per share-nya itu trennya gimana sih? Apakah naik terus, stagnan, atau kayak gimana? Oke, coba ya. Nah, ini mungkin gue bicaranya kalau yang kalau yang historical di sini gue bawanya 1 tahun ke belakang dulu, bro. Oke. Ya. Nah, ini contoh misalkan gue pakai contoh misalkan BRI lagi gitu ya. Di tahun 2024 dia bagi dividennya itu adalah Rp343,4 per lembar saham DPS-nya, ya kan? Nah, kemudian di tahun 2025 misalkan tadi kita asumsikan kalau misalkan kita asumsikan dia akan bertumbuh tadi ya 10% deh. Ya, ini contoh aja ya. Dia akan menjadi 377,7 ya, dan kemudian di tahun-tahun berikutnya kita asumsikan sama ya 10%, 10%, 10%, 10%, 10% ya. Dividen yield yang kita hasilkan sekarang 8,9% itu mungkin nggak stuck 8,9%, tapi akan bertumbuh jadi 9,8, 10,8, 11,9, 13,1 gitu. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai historicalnya, gue mesti buka dulu nih. Apa gue boleh buka dulu? Boleh. Boleh ya? Oke, nah ini gue ambil contoh misalkan dividen per share-nya BBRI lagi, Bro ya. Nah, ini adalah historical data dari 2011 sampai yang kemarin terakhir di tahun buku 2024. Nah, kalau kita lihat secara historical ya, BBRI ini hampir selalu naik, Bro, kecuali di tahun-tahun tertentu. Ini misalkan kalau dari yang 2011 sampai 2016 ini adalah sebelum stock split. Jadi BBRI itu kan 2017 dia stock split 1/5 ya kan. Nah, berarti misalkan nih tahun 2016 dia Rp428,6. Berarti kalau kita bagi 5 sekitar 80-an lah ya. Nah, demikian pula dengan yang 2011 sampai 2016 itu dibagi 5 aja. Nah, kalau misalkan kita lihat secara trennya, mungkin dalam tahun-tahun tertentu, contoh misalkan yang tadi gue mention pas COVID. Ya, pas COVID itu dia bagi tanda kutip ya hanya Rp98,9 per lembar saham. Ya, karena kan bank pasti butuh liquidity saat COVID ya kan. Nah, tapi begitu di 2021, 2022, 2023 dan 2024 ya, itu cenderung meningkat. Gitu. Nah, jadi ini yang tipikal salah satu kalau enaknya kalau kita berinvestasi di saham bank. Kalau tidak ada force major atau kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya adalah extraordinary ya, maka ya dividen itu biasanya itu akan dalam tren meningkat. Gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya dari 2011 ya, dia tuh lumayan konsisten. Jadi ya gue sedikit mengulang apa yang tadi yang Bro Rifan bilang. Soalnya dari sini mungkin teman-teman bisa lihat seakan-akan drop ya, 430 ke 106. Ya, tapi tadi yang kayak tadi dia bilang ini tuh 2017 ada stock split. Ya, jadi 1/5. Jadi kalau misalnya 420 bagi 5 kan kira-kira 85 lah. Betul, gitu kira-kira betul. ya. Berarti kan bisa dibilang ini tuh sebenarnya di angka 85 nih. Yep. 85 ini ke 106 ke 131 ya kan. Ini berarti masih naik terus gitu. Jadi secara track record lah ya dari 2011 sampai 2024 itu meningkat. Ya, tapi 2011 kalau 70 bagi 4 bagi 5 14 perak berarti. Iya, kan? berarti Gitu. dari 14 perak jadi 343. Itu maksudnya.
Makanya sebenarnya yang menarik itu yang menarik itu gue lebih tertarik itu sebenarnya bukan angka dividen yield 8,9% tadi sebenarnya. Sebenarnya yang lebih menarik itu adalah kalau misal lu sekarang misal lu beli 10M gitu ya. Lu kan dapat 890 juta ya kan sebagai dividen lu gitu kan. Tapi 10M ini kalau misal kita lihat dari sini ya, itu bisa jadi mungkin jadi 3M, 4M dalam waktu 10 tahun gitu. Betul. Jadi dengan dana yang sama tetap 10M lu nggak nambahin, itu bisa naik jadi 3M per tahun, 4M per tahun gitu kan. Betul. Tanpa lu nambahin modal atau lotnya gitu sebenarnya kan. Memungkinkan. Makanya tadi yang seperti kita discuss Bro. Jadi kalau misalkan gue setuju dengan yang Bro Leon bilang, kalau misalkan kita punya 10M sekarang, mungkin 8,9%, ya berarti kan kita dapat tadi berapa kalau 10M ya? 10M 8,9% berarti 890 juta ya kan. Tahun depannya ya kita bisa dapat 980 juta. Tahun depannya lagi dapat 1 miliar 80 juta. Tahun depannya lagi 1 miliar 190 juta. Tahun depannya lagi 1 miliar 300 juta. Ya kan? Jadi dengan modal yang sama, tapi karena perusahaan ini juga tumbuh, dividen per share juga terus tumbuh, ya kan? Maka dividen yang kita bisa dapatkan per tahunnya itu bisa terus menggulung seperti itu. Ya. Oke, tapi ini kan gue pengen sharing juga dari segi resikonya kan. Soalnya kan ini kan tentu supaya disclaimer juga ya, ini ada tulisannya asumsi ya. Asumsi. Tulisan asumsi. Tolong di garis bawahi, ini bukan dari Rifan bilang tahun 2028 itu 13,1%. Ada tulisan ini kan 2028 ini estimate dengan asumsi ini ya. Teman-teman silakan balik lagi. Kayak tadi kan kayak apakah Bank BRI itu guarantee naik terus ya, belum tentu juga gitu kan. Tapi kira-kira dari lu Bro, kayak resiko di saham perbankan ini apa? Satu, pasti CKPN. Nah, jadi buat teman-teman ketahui, ketika kita berinvestasi di bank yang notabene quote unquote adalah saham yang cukup aman dibandingkan dengan sektor lainnya, tetap tidak terlepas dari risiko. Nah, risiko yang pertama itu adalah CKPN. CKPN itu apa? CKPN itu adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, jadi cadangan kerugian penurunan nilai itu gini, misalkan kayak misalkan gue adalah nasabah Bank BRI. Ternyata for one reason gue ada kesulitan untuk membayarkan pinjaman ke Bank BRI. Nah, ketika misalkan gue telat bayar 30 hari misalkan, gue akan langsung di dalam catatannya Bank BRI, gue akan masuk ke dalam call 2 kalau nggak salah. Call 2 itu udah dalam perhatian khusus ya. Kalau call 1 tuh masih lancar. Jadi tiap bulan bayar cicilan tuh masih lancar. Nah, kalau udah nunggak 30 hari masuk call 2. Lebih lama lagi dari 30 hari masuk call 3. Lebih lama lagi masuk call 4. Sampai benar-benar nggak bisa bayar, 60 hari lebih kalau nggak salah, itu masuk call 5. Nah, jadi CKPN itu adalah ketika misalkan gue sudah mulai ada tanda-tanda kesulitan atau telat membayar. Nah, bank itu harus mencadangkan yang namanya CKPN. Contoh misalkan gue minjem 10 juta lah ya. Gue minjem 10 juta, nah ternyata biasanya nyicil nih. Kok nggak nyicil ya? Nah, itu udah mulai masuk ke call 2 tadi. Nah, bank tuh harus mencadangkan yang namanya CKPN tadi. Seolah-olah anggapannya Rifan nggak bisa bayar. Ya kan? Nah, tujuannya apa? Supaya di dalam P&L itu kelihatan kalau misalkan orang-orang yang kesulitan membayar ini benar-benar tidak bisa membayar, berapa nih bottom line dari bank. Makanya kayak misalkan Bank BRI gitu ya, tahun lalu labanya agak flat. Tahun ini di bulan Januari itu dia CKPN-nya dia tambahin lagi ya karena ada risiko tersebut. Nah, itu satu ya, cuman itu sifatnya temporer. Ya, begitu CKPN-nya udah dibukukan, ya tahun depan udah nggak dibukukan lagi, tinggal di write off atau ya dia bayar lagi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari pengalaman gue itu adalah intervensi pemerintah. Nah, maksudnya gimana? Gue inget banget waktu tahun 2016 atau 2017 ada statement bank NIM-nya jangan gede-gede. Nah, jadi waktu itu di-compare lah kita dengan Thailand yang NIM-nya itu cuma 4%. Jelasin dulu bro, NIM bro. Nggak semua orang ngikutin bro NIM. Oke. NIM itu adalah NIM, Net Interest Margin. Atau margin bunga bersih, ya kan? Nah, jadi ibaratnya atau gampangnya adalah berapa selisih antara bunga yang dibayarkan bank ke
misalkan Doleon adalah nasabah gitu ya, kan bunga deposito bayar, ya kan? Dengan bunga yang didapatkan dari kreditur, ya kan? Contoh misalkan gue yang minjem ke bank, gue harus bayar misalkan 6% atau 7%. Nah, 6%, 7% dikurangin dengan 3%, 4%, itu ada selisihnya kan? Nah, selisih itulah yang disebut NIM. Nah, jadi waktu tahun 2016-2017, ada statement pemerintah bilang bahwa NIM kita, NIM Bank di Indonesia tuh terlalu besar. Ya kan? Karena kayak BRI aja NIM-nya itu bisa 7,7% per tahun. Gede banget, ya kan? Nah, kalau kita bandingkan dengan Thailand waktu itu sekitar 4%-an. Nah, jadi waktu itu ada wacana. Cuman waktu itu intinya nggak jadilah, ya kan? Nah, tapi isu-isu itulah yang membuat harga saham perbankan waktu itu sempat jatuh. Itu risiko kedua. Ya, jadi risiko pertama adalah CKPN, risiko kedua adalah tadi intervensi pemerintah. Yang ketiga, ya, flow asing. Nah, jadi sebagai perusahaan dengan market cap terbesar di IHSG, ya baik itu BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ya, dan beberapa bank lainnya, akan cukup dipengaruhi oleh pergerakan inflow ataupun outflow, ya kan? Ya, kita ambil contoh deh, misalkan tahun 2024 bulan Oktober sampai dengan Maret atau April 2025, ya, misalkan di BRI alone itu kurang lebih outflow-nya sekitar 30 sampai 35 triliun. Ya, itu jumlah yang cukup masif, ya. Kalau misalkan Bank Mandiri juga nggak jauh beda dari itu. Nah, jadi meskipun kita bilang oh kinerjanya bagus, kemudian juga dividennya juga atraktif, ya. Tapi kalau misalkan asing juga mau buang barang, ya tidak menutup kemungkinan harganya akan turun. But in the short term, ya, karena in the long run, ya mereka akan masuk lagi anyway. Ya siapa yang nggak tertarik sih dengan dividen tadi gitu kan. Nah, jadi maksud gue adalah 3 risiko tadi yang kita perlu pahami kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham perbankan, Doleon. Iya. Nah, sebenarnya ada salah satu hal yang gue tadi lihat menarik sih. Soalnya kayak tadi kan ya namanya kita diskusi kan ada beberapa hal yang lu juga nggak bisa mungkin prediksi semua pertanyaan gue kan. Kayak tadi tuh gue minta data historisnya. Gila, dia tiba-tiba itu tadi bullshit sendiri men. Ini baru pelaku asli pasar modal ini. Nggak sampai 1 menit. Set bukan shit udah ada semua. Itu berarti itu shit itu live ya? Shit itu live. Itu live lu punya nge-track semua data historical. 900 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oh, udah ada di sini guys. Bukan di cloud loh. Ini bener investor sejati nih. Oke. Kalau misalnya di porto lu pribadi ya, lu sendiri kayak gimana? Apakah lu mayoritas itu pegangnya saham banking kah atau kayak gimana? Oke. Nah, kalau gue menyesuaikan dengan dengan kondisi juga, Bro. Kalau kita bicara tahun 2024, 2025 ini kan emang agak sedikit uncertainty ya. Nah, jadi gue memang porsi bank ini lumayan lah di portfolio. Tapi kalau gue boleh sharing, gue sekarang bagi itu gini, Bro. 30% ya itu adalah dividen stock. 70% adalah turnaround stock. Turnaround and cyclical. 70%? 70%. Oke, 30%-nya dividen stock? 30% dividen stock, termasuk salah satunya adalah bank, gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena gini, kalau misalkan kayak tahun 2024 kemarin ya, di tengah suku bunga masih tinggi, segala macam, ya kan. Terus kemudian juga menjelang akhir tahun kan, tadi yang gue bilang outflow segala macam, ya gue melihat bahwa bank ini cukup bisa menahan portfolio. You name it lah, kalau misalkan kayak kita bicara kayak coal, ya kan, itu turunnya juga bisa 50% lah, 60%, ya kan. Demikian pula misalkan ya saham-saham Konglo yang sempat naik signifikan, turunnya juga signifikan juga. Nah, jadi gue dalam portfolio itu kayak kita main bola, Bro. Kalau misalkan kita lihat, oh ini kayaknya kedepannya akan akan cukup tough. Ya udah, kita jangan main hajar terus. Ya kan, kita ada saham-saham yang ibaratnya kalau main bola itu kayak back-nya. Nah, bank itu menurut gue adalah kayak back, ya kan? Dia bisa bertahan, dia bisa resilient, ya kan? Karena kinerjanya tetap konsisten. Even though mungkin dalam short term tadi yang kita mention ya harga sahamnya karena flow ya turun juga. Tapi believe me,
bank itu biasanya juga naiknya lebih cepat seperti itu. Ya, jadi ketika misalkan situasi udah lebih favorable ya, bank itu juga bisa naik nyerang. Ibaratnya kayak wingback lah gitu. Nah, sementara tetap ada 60-70% yang sifatnya adalah menyerang. Komoditis gue tetap pegang ya, kayak gold misalkan. Itu kan mungkin kalau in terms of dividend nggak besar. Tapi dia sifatnya tuh lebih attacking, lebih nyerang. Kalau misalkan dari capital gain-nya ya dia bisa lebih besar gitu. Nah, jadi kalau gue meramu atau meracik portfolio adalah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, bro. Gitu. Nah, kalau sekarang mungkin 30% itu adalah di dividen, 60% lah, 60% itu di turnaround dan cyclical stock, 10% gue tetap pegang cash. Oke. Terus lu boleh sharing nggak portfolio lu ngebangun dividen stock ini ya? Itu lu ngumpulinnya kayak gimana dan nggak tahu ada boleh spill atau nggak? Kayak kapan sih lu kira-kira dapetin 1 miliar pertama dari dividen gitu? Only dari dividen. Only dari dividen. Only dari dividen ya. Oke. Kalau boleh spill sih sebenarnya tahun ini dapetnya berapa? Tapi kan frontal ya nanyanya ya. Jadi gue agak nggak tahu diri dikit. Oke. Jadi gini, gue mungkin kalau gue boleh sharing ya, kan 2000, gue mulai jadi full time investor itu 2016, bro. Jadi at the time 2016 itu, ini mungkin agak spill dikit ya, ketika gue mencapai sekitar 25M. Nah, jadi gue berpikir adalah dari portfolio 25M itu ya. 2016 guys, segitu. Wih, McLaren warna apa nih? Gue gak main lah. Gue stay humble aja. Okay. Nah, jadi 25M itu gue mikirnya gini, Bro. Gue bilang sama bini gue, kalau asumsi kita nggak dapat profit lah di market ya, tapi kita ambil dividen. Waktu itu gue juga nggak ngoyo, dan waktu itu memang sebenarnya nggak setinggi sekarang. Kita asumsi 4% aja. Berarti kan kita dapat dividen 1M, ya kan? Nah, dengan dividen 1M per tahun, ya kalau kita bagi dengan 12 bulan, ya asumsi berarti sekitar 80 jutaan lah per bulan, ya kan? Sanggup nggak kita? Sanggup lah. Orang gue juga nggak yang terlalu head-on banget gitu kan. Nah, jadi at the time, gue memutuskan untuk menjadi full time investor ya karena itu gitu bro. Jadi dividen itu ibaratnya adalah kayak uang jagain kita. Kalau misalkan kita belum dapat capital gain for one of some reason gitu ya, dividen itu yang akan jagain kita gitu loh. Ya kan ibaratnya nafas kita tuh bisa panjang nggak di market gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu, kayak contoh misalkan 2018 market juga agak tough dengan adanya tarif Trump seperti itu. Nah itu 2016. Nah jadi since then ya 2016 itu gue dapat dividen only itu sekitar 1 bio gitu ya. Terus 2020 ya terus berlanjut 2023 kemarin gue juga sempat bikin video sebenarnya di channel gue spill dividen itu kurang lebih sekitar 2 bio something gitu kan. Nah kalau 2023 tahun buku 2023 gitu ya. Nah kalau tahun ini gue belum project berapa, tapi mungkin estimasi mungkin 3-4 bio. Dan kalau per sekarang kita podcast itu baru 1 bro yang bagi dividen. Yang 1 bagi dividen tuh ya BRI. Kebetulan gue ada hold BRI juga gitu kan. Oh sesuai omongan berarti. Terakhir kita podcast ngomongin BRI. Oh iya yang bulan Desember. Iya bulan Desember. Iya. Gue pegang BRI average mungkin sekitar 4.100 4.200 lah ya. Dan kemarin dapat dividen interim di Januari dan dividen final di bulan April. Berapa ya? Gue coba buka deh. Gue buka dulu deh. Gue agak lupa juga. Gue gak tahu nih, boleh gak nih screenshot nanti? Supaya kasih motivasi bro ke teman-teman yang mau ngumpulin 1 miliar per tahun dari dividen. Oke. Ini dari BRI only ya. Ini mungkin gue kasih ini bro. Ini yang dividen interim dulu ya. Yeah. Ini gue ada pakai beberapa sekuritas. Ini sekuritas yang pertama 255 juta. Kemudian yang kedua itu 179 juta. Ya, kemudian 255 tambah 179, kemudian ini sekuritas yang berikutnya 177 juta.
Kemudian ini 39 juta, berarti kurang lebih sekitar 700-800 jutaan lah ya dividen interimnya. Kemudian, nah ini yang dividen final yang di bulan April. Di bulan April itu sekuritas pertama 366 juta, kemudian sekuritas kedua 268 juta, kemudian yang berikutnya 299 juta, 299 juta ya, dan yang terakhir 88,6 juta ya. Mungkin kalau di total sekitar 1 M ya, berarti sekitar 1,6 1,7 M lah bro. Dari satu saham BRI, guys. Berarti kita bisa ngitung nih, dulu 25 M kan 1 M dividennya. Berarti sekarang kalau misalnya tahun 2023 3 M berarti 75 M guys. Sorry ngitungin duit orang ya. Tapi oke, gue pengen tahu ini bro, kayak di awal-awal ya, tentu buat ngumpulin 25 M pertama ini kan yang paling challenging lah, ya kan. Soalnya setelah itu, ya kan, over time lu bisa naikin lagi. Oke, kita bakal ngomongin sana juga. Tapi lu boleh sharing gak sih, 25 M pertama itu dapetnya dari mana bro? 25 M pertama? 25 M pertama dapetnya dari mana? Pertama, gue waktu itu sempet dapat lumayan gede juga bro. Itu dari saham Indika Energy gitu. Jadi saham Indika Energy itu gue beli waktu itu tahun 2016 awal. Itu harganya masih di 700. Memang nggak serendah dari Pak Lokeng Hong kan pegang di 100. Gue pegang waktu itu di 700 dan at the time tuh harga batubara masih di 50 dolaran bro. Tapi udah ada tanda-tanda bahwa si Cina itu mulai buka keran impor. Nah jadi kan Indika ini dulu juga sampai sekarang juga banyak ekspornya ke Cina segala macam ya kan. Nah gue hitung dengan yang tadi database gue, perkiraan nilai intrinsik dari Indika itu ya, gue asumsi kalau misalkan dia kembali bisa membukukan profit seperti di tahun sebelumnya, itu di 2.800 sampai 3.000 rupiah. Nah, jadi gue hold Indika itu ya di tahun 2016 dan kemudian di tahun 2017 dia ternyata benar harganya itu naik ke 3.000-an. Nah, di situ gue dapat sekitar 4 kali lipat. Nah, jadi waktu itu gue sekitar 6 M-an lah gue beli Indika, ya dapat sekitar 24 M tadi gitu. Lu berani ini juga ya berarti ya? Berani serok lu juga kalau misalnya lu pede ya? Karena waktu itu emang gini bro, kalau misalkan kita, kenapa demikian? Karena kalau harga batu bara, kalau yang from what I learned, dari yang gue coba pelajari adalah, kalau misalkan dia harganya low, justru itu momen yang tepat untuk masuk. Karena kalau misalkan harga batu baranya udah naik, market itu bisa memvaluasi itu udah bisa gila-gilaan. Karena ternyata at the time gue jual di 3.000, harga Indika naik sampai 4.500 bro. Gitu. Tapi ya udahlah, gue pikir udah dapat 4 kali lipat juga, buat apa? Gitu. Jadi waktu itu gue sekitar 60%-an lah masuk di Indika gitu. Nah, ya, jadi bisa concentrated juga ya. Maksudnya gue kira lu tuh tipe yang kayak pengennya diversify semuanya. Tapi lu kalau misalnya di certain moment lu berani juga ya. Benar. Karena tuh, kalau dalam kondisi normal, gue tuh mungkin dalam satu portfolio ya 5-6 saham lah at one portfolio. Nah, tapi kan dari 5-6 itu kita punya conviction yang mana nih? Kalau misalkan kita punya conviction yang A, ya kita main lebih tinggi lagi gitu kan. Kalau kita punya convictionnya di B ini yang kita lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi bergantung dari conviction kita. Kalau emang kita udah convictionnya tinggi, ya kita berani lebih gede lagi. Ya kan, tapi kalau misalkan kayak kita masih mau assess nih perusahaan ini, baik itu dari good corporate governance-nya, manajemennya, sektoralnya segala macam, itu kan kayak kita mau deketin jodoh gitu kan butuh waktu, bro. Nah itu kita ya jangan all in dulu ya kan, jadi jangan langsung hajar gitu, tapi pelan-pelan. Nah ketika gue masuk ke Indika juga nggak langsung yang ceper gitu 60% gitu kan. Tapi ya pertama misalkan 20% dulu. Terus lihat situasi, lihat manajemen, lihat risikonya apa, ya baru pelan-pelan naik sampai ke 60% seperti itu. Berarti ini ya lu nggak soalnya kan gue pernah dapat ads dari lu kan, iklan dari Instagram, Orifan Kurniawan. Itu tuh lu mulai buka kelas dari kapan?
Kalau Kalau sekarang lu berarti fokusnya lebih ke investment, kelas atau mana ya? Oke. Jadi kalau gue itu gue mendirikan company itu di tahun 2017. Jadi one part gue sebagai full time investor, tapi gue juga punya company bro, khusus di education untuk investasi pasar modal tuh dari tahun 2017. Nah jadi 2017 sampai sekarang itu gue kelas ada, kemudian ya research ada, database juga ada, jadi lebih ke education. Nah tapi dalam beberapa tahun terakhir itu gue mulai ngembangin yang kedua bro, yaitu namanya advisory. Nah jadi advisory ini agak beda dengan dengan education. Kalau education itu kan ibaratnya yang gue coba tawarkan atau gue coba propose ke market itu adalah knowledge-nya, ya kan, know-how-nya. Nah, tapi kalau yang di advisory ini yang gue coba propose itu adalah result oriented-nya, seperti itu. Maksudnya apa tuh? Advisory result oriented apa? Oh, advisory itu mungkin atau mungkin gue boleh show beberapa slide gue. Jadi, monggo. Oke, jadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir gue juga ada namanya advisory service bro. Jadi advisory service ini agak beda dengan mungkin kalau teman-teman di sini lebih akrab dengan reksadana, manajer investasi. Nah, ini serupa tapi tak sama. Jadi bedanya adalah kalau di manajer investasi atau di reksadana, ibaratnya kan itu dana kolektif. Jadi misalkan gue punya uang, Bro Leon punya uang, ya kita masuk ke reksadana dan dana itu dikelola oleh si fund manager atau si asset management. Ya kan? Nah, cuma kita nggak 100% tahu dana kita ini dipakai buat beli saham apa. Pokoknya kita terima beres aja. NAV kita dari sekian jadi sekian. Kan kita bisa lihat itu ya kan di fund fact sheet, tapi top 10 doang. Sementara kalau kita bicara efeknya kan mungkin pasti lebih dari 10 gitu kan. Jadi diversified. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau di manajer investasi itu kita sebagai klien itu tidak punya wewenang dalam tanda kutip untuk approve ataupun disapprove dari setiap transaksi, karena tadi ya udah kita titip terus kemudian beres gitu kan. Nah kalau di advisory ini serupa tapi tak sama. Perbedaannya di mana? Pertama adalah dari nama si pemilik aset. Kalau di advisory misalkan Do Leon nih ikut advisory, semua aset itu tetap atas nama klien, jadi tidak ada perpindahan aset. Itu satu. Yang kedua adalah klien tetap perlu memberikan yang namanya consent atau memberikan persetujuan dari setiap advice yang diberikan. Nah, posisi gue di sini adalah sebagai advisory, sebagai advisor, sebagai penasehat. Nah, jadi gue akan memberikan rekomendasi ya, baik itu buy ataupun sell dari setiap saham lah ya yang gue rekomendasikan. Nah, tapi tetap perlu consent dari si nasabah. Nah, itu yang membedakan dengan asset management. Kalau di asset management nggak ada keterlibatan dengan nasabah atau klien, sementara kalau di advisory ini perlu. Dan jadi klien tuh perlu tahu persis dia dibelikan saham apa yang dijual, dapat dividen berapa, itu dia dapat reportnya secara periodical. Nah, oke. Gue punya beberapa pertanyaan ya. Ini soalnya kan gue kan salah satu orang yang lumayan pelajarin tentang reksadana, terutama reksadana saham kan. Dan gue lihat kayak berapa performa 5 tahun lalu, itu tuh semua, mungkin jangan bilang semua deh, takutnya gue dipermasalahkan. Mayoritas. Kasih gue satu deh contoh, yang reksadana saham, performanya tuh bisa ngalahin misalnya RDPT gitu. 7%, 8% for the past 5 years ya, jangan ngomongin cuma setahun gitu. Itu tuh semuanya, bukan semuanya, oke sekali lagi, mayoritas itu tuh pada minus bro, pada boncos. Dalam arti kata minus atau boncos tuh, pertama bisa beneran minus dari segi portfolio, kedua itu juga minus dibandingkan sama opportunity yang jauh lebih aman, yaitu RDPT gitu. Makanya gue selalu mikir, ya ngapain gue masukin reksadana gitu. Soalnya kayaknya gue nggak tahu apakah ini keterbatasan dari apanya sehingga mereka tuh performanya jadi kurang bagus gitu. Nah kalau misalnya kayak gini apa bedanya emang? Atau enggak lu boleh sharing gak sih kayak sedikit spill kayak emang yang realistisnya bisa dapat berapa persen kalau misalnya ngikutin advisory kayak gini? Oke. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Bro Leon tapi ini sekali lagi kita tidak menjelekkan pihak manapun ya, tapi ini kita bicara fakta lah ya. Jadi kalau kita bicara mengenai reksadana saham ya, biasanya mereka itu memang akan
mirroring dari si indeks. Nah, jadi kan kalau kita bicara IHSG itu kan ada saham-saham yang memang bobotnya atau weighted-nya itu terhadap indeks itu besar, ya kan? Nah, jadi mereka itu ibaratnya nggak mencari yang harus setinggi-tingginya, tapi yang penting jangan kalah dari indeks, itu yang pertama, ya. Nah, jadi kalau misalkan ya kita kayak tadi kita bicara misalkan bank, ya mungkin di beberapa 2024 not performing well, ya kan? Nah, jadi masalahnya indeks harga saham bank jatuh ya secara keseluruhan karena bobotnya juga besar ya secara keseluruhan portfolionya juga negatif, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah sepengetahuan gue, kalau kita bicara mengenai aset management atau reksadana itu ada ketentuan minimal 80% aset itu harus muter, ya. Jadi hanya sekitar 20% yang boleh idle, ya kan? Nah, problemnya adalah kalau kita melihat ke depan market lagi nggak favorable, apakah kita harus memaksakan diri untuk trading atau untuk invest? Ya, jawabannya kan enggak. Nah, tapi karena ada ketentuan tadi, ya maka fund-fund ini juga karena mengikuti ketentuan, ya dia harus muterin. Nah, ketika market tidak favorable dan efek itu jatuh, ya secara keseluruhan portfolionya juga ikut negatif seperti itu. Yaitu yang kedua, ya kan. Kemudian yang ketiga, ada kendala di market cap. Jadi kalau kita bicara aset management, kemudian yang besar-besar lah ya, itu ada ketentuan universe-nya tertentu, ya. Universe-nya ini harus sesuai dengan apa? Misalkan ada yang pakai Kompas 100, ada yang pakai LQ45, tapi intinya adalah ada certain market cap yang harus mereka jaga. Jadi nggak boleh yang market cap-nya di bawah itu, ya kan? Nah, padahal kalau kita mau bicara return atau saham yang salah harga, biasanya yang dapat kesempatan itu adalah justru yang di second liner kita bilang, gitu. Nah, itu yang area yang mungkin nggak banyak disentuh oleh si aset management gitu loh. Gara-gara emang secara peraturan nggak bisa aja. Nggak gitu bisa, ya? betul. Jadi tadi ya balik lagi karena ada beberapa aturan, kemudian juga baik itu dari jumlah yang harus diputarkan itu minimal 80%, ya jadi mau market bagus, mau market nggak bagus, ya harus mutar gitu kan. Terus kemudian dari sisi market cap, nah hal-hal tersebut yang mungkin menurut kacamata gue membuat kinerja dari reksadana saham itu kurang bagus dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, sementara kalau di advisory itu kita lebih fleksibel. Jadi artinya kalau misalkan kita lihat ke depan, wah nih ternyata Trump sama Xi Jinping calon-calon berantem lagi, misalkan, ya kan? Ya kita mau cuman 20% di equity, 80% cash, bebas. Ya kan? Nanti kalau kita lihat market udah sedikit lebih favorable, kita baru lebih agresif lagi, boleh. Jadi money managementnya lebih gampang. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada keterikatan juga terhadap saham dengan market cap tertentu. Nah, yang tadi kita bilang, kita mau masuk ke second liner pun juga bisa. Gitu. Tapi ya yang pasti yang gorengan kita buang dulu ya. Tapi kalau kita bicara second liner yang mungkin market cap-nya di bawah 40T lah ya. Ya mungkin masih puluhan T tapi di bawah 40T. Nah, itu kan yang sweet spot-nya sebenarnya di sana. Dan yang kalau misalkan dari pengalaman gue dapat Beggar, itu kebanyakan juga dari second liner ini, bro. Gitu. Jadi nggak yang harus blue chip, nggak harus yang saham yang gede-gede, nggak. Emang ini lu mulai dari kapan yang ini? Kalau ini gue mulai dari 2022-2023, bro. Oke, nah 2022. Boleh share nggak sih kira-kira percentage rata-rata yang lu dapetin setahun tuh berapa? Oke, nah ini mungkin gue sambil show beberapa boleh, ya, bro ya. Nah ini gue skip aja lah ya, sedikit aja lah, ini lebih ke pengalaman pribadi ya. Gue dari market sejak 2008 gitu kan, kemudian juga, nah ini gue dapat license penasihat investasi, bro, dari OJK, baik itu dari wakil manajer investasi dan juga penasihat investasi ya. Kemudian gue skip aja. Nah ini tadi yang sempat ini deck yang sebenarnya gue share ke klien gitu ya. Jadi kalau misalkan main bisnis gue tadi pertama adalah education, yang kedua itu adalah advisory. Tapi mungkin gue di sini lebih highlight ke advisory-nya. Nah ini ketika gue dapat license penasihat investasi dari OJK.
Nah, jadi ini mengenai license ya, perlu diketahui dulu. Jadi ketika kita ingin menjalankan business advisory ini nggak bisa sembarangan. Ya, jadi butuh license dari OJK. Nah, license ini apa? Yang pertama itu kita perlu ambil WMI dulu. Nah, WMI ini kan gue dapat di 2023, kemudian gue lanjutkan dengan penasihat investasi 2024. Jadi penasihat investasi ini butuh WMI sebagai persyaratnya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi ini gue punya license untuk wakil manajer investasi, dapat tahun 2023. Kemudian gue juga dapat license penasihat investasi di tahun 2024. Nah, jadi dengan license seperti ini ya baru sah lah di mata undang-undang, di mata hukum untuk menjalankan bisnis advisory seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nawarin, ya tanya dulu, ada license-nya nggak? Nah, harus dibuktikan. Nah, kemudian, nah ini tadi kalian tanya tentang historical performance. Nah, ini kalau kita bicara mengenai performance selama dari 2016 sampai 2025 tuh. Jadi dari 2016 sampai 2025 kurang lebih bisa terlihat pada slide ini. Yang sebelah kiri itu adalah portfolio return-nya, yang sebelah kanan itu adalah indeksnya. Cuman ya. ini kan lu kan baru yang untuk advisory ini baru mulai 2022 ya berarti. Ya, betul. 2022. Berarti sebelumnya itu lu punya own personal portfolio growth lah gitu ya. Nah, ntar ada di next slide-nya lagi, bro. Oke. Gitu. Nah, tapi in average ini untuk memberikan gambaran ya. Udah 500% guys ternyata, bukan 75 ya. Berarti mungkin tadi dia bilang, lu terlalu dikit kecil-kecilin portfolio gue. Berarti tadi 25M baru 16 kan? Berarti kayak 125M. Gue lagi ngitungin duit orang bro. Oke, monggo. Oke. Lanjut lagi ya. Jadi mungkin tapi menariknya lu gak ada drawdown ya? Ya, di tahun 2020 sebenarnya ada sedikit drawdown tapi di certain month, Bu. Oh, year end-nya naik lagi. Betul, year end-nya naik lagi, ya kan? Ya, lu kelihatannya lumayan moderate berarti ya? Bukan yang kayak satu porto tuh lu hajar ratusan persen. Enggak. Dan juga bisa minus 80% gitu. Gue lebih moderate kelihatannya. Gue lebih moderate ya. Mungkin bisa dibilang gue nggak yang terlalu super agresif. Tapi gue itu lebih ke yang bener moderate, tapi ibaratnya kalau kayak main bola tuh gue lebih suka pakai istilah counter attack. Nah, jadi kita tahu kapan kita harus bertahan, tapi kita tahu kapan kita harus nyerang. Kalau misalkan tadi gue bilang situasinya udah lebih favorable segala macam, itu kita berani lebih nyerang, lebih agresif. Tapi ada momen-momen di mana kita lebih bermain agak sedikit bertahan gitu. Jadi yang gue coba baik buat gue pribadi gitu ya maupun buat klien-klien adalah kita nggak cari return yang sampai sangat-sangat bombastis, tapi yang gue bisa bantu adalah drawdown-nya itu seminimal mungkin. For certain months mungkin akan ada drawdown. Drawdown itu maksudnya negatif ya. Tapi in the long run kalau kita misalkan kita ambil 1 tahun lah, ya diupayakan atau diusahakan ya nggak sampai negatif gitu. Ya jadi mungkin yang bisa terlihat secara year on year seperti ini gitu. Oke bro, nanti kita ngobrol buat gua. Siap. Kita pengen move on ke ini. Sorry Pak, ini ada satu lagi Pak. Oke, nah jadi ini adalah beberapa klien yang terbaru, Bu. Jadi kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya ada tapi nggak ditampilin. Ini yang baru-baru dulu aja karena kan lebih gede ya secara ininya. Tapi kita bicara realistisnya aja dulu. Ini yang baru-baru. Ya di sini kelihatan ada end date-nya. Jadi end date itu misalkan ada yang 5 Desember 2025. Berarti dia joinnya adalah 5 Desember 2024. Ada yang di bulan Februari, ada yang di bulan November, ada yang di bulan Januari dan seterusnya. Nah ini kelihatan di sini adalah return-nya. Ya, per bulan Mei 2025 ada yang 11%, ada yang 13,6%, ada yang 18,8%, ada yang 14%, ada juga yang 8,8% ini karena dia lebih moderate secara dia punya profil risikonya tuh gitu. Nah, versus dengan indeks performance-nya nih. Ini indeks performance ini dihitung dari start date-nya dia versus sekarang. Nah, jadi buat bisa compare pertumbuhan portfolio versus dengan indeksnya seperti berarti itu. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 6 klien terakhir lu lah ya? 6 klien terakhir, okay. betul. Ya, kemudian
Nah, ini buat menggambarkan, nih gue ambil contoh kasus salah satu klien ya, Bro. Jadi ada satu klien dia invest itu 5,5 M, Bro. Ini kalau gue nggak salah di bulan November atau Desember, antara itu dah, November atau Desember 2024. Dan per bulan Mei ini portfolionya dia itu bertumbuh 1 M. Jadi 5,5 M tambah 1 M menjadi 6,5 M atau udah bertumbuh 17,98%. Nah, yang gue pengen highlight di sini adalah antara penasihat investasi dengan si klien itu sama-sama transparan tuh. Jadi artinya kalau lo lihat di sini, tahu saham apa yang dibeli, tahu berapa lot yang dia beli, tahu berapa saham mana aja yang untung, saham mana aja yang mungkin masih floating loss, berapa total portfolionya dia sekarang, ya kan? Itu semua kelihatan secara detail di sini gitu. Dan mungkin untuk memberikan gambaran, ya ini juga ada klien lain lagi yang kita juga bisa lihat dashboard seperti ini. Ya, jadi kelihatan portfolio performance ya. Misalkan di sini ada yang 21%, ya. Kemudian versus indeksnya 7,4% gitu. Jadi sama-sama bisa bisa ngeliat. Tapi gue perlu disclaim ya, past performance may not be indicative for future result seperti itu. Ini tuh dari 11 November 2020. Ya. 2024. Ya, 11 November 2024 berarti dia joinnya November 2024 versus 5 bulan. sekarang nih di Mei. 5 bulan 21%. Lumayan. Gitu. Minimum buat joinnya berapa, Bro? Kalau minimum join advisory ini 1 M, Bro. Oke, nanti pokoknya kita ngobrol. Siap. Gue sebenarnya kepikirannya kayak gini. Gue tuh kepikirannya soalnya kan lu kan lumayan transparan dari segi portfolio dan juga returnnya. Boleh nggak ya kita tuh misalnya ya buat podcast kita ketiga atau keempat segala macam, ya gue masukin aja duit lah misalnya 1 M gitu ya. Habis itu kita bikin itu sebagai open portfolio, jadi lu bisa sharing thought prosesnya. Kenapa lu beli saham ini, kenapa lu jual saham ini, sehingga kan audiens itu mendapatkan gambaran yang lebih realistis gitu. Soalnya jangan sampai kalau misalnya ada yang sharing itu cuma sharing win-nya doang, sehingga kan orang bisa skewed kan, seakan-akan normalnya adalah win. Sedangkan kalau misalnya portfolio kan harusnya kan ada win, ada lose-nya juga gitu kan. Jadi ada learning prosesnya. Ya, dan juga siapa tahu gue punya ini porto yang aman gue dari 6% 7% jadi 15% 20% kan lumayan juga, Bro. Siap Tapi nanti kalau misalnya boncos, semua orang nonton boncos. Gue jadi deg-degan nih. Oke, siap. Siap. Kita lanjut ngobrolin buat sektor batu bara deh. Ya. Lu boleh sharing nggak kalau misal di luar dari saham banking, kalau misal saham batu bara performanya kayak gimana, dan untuk dapetin 1 miliar dari dividen kayak gimana? Oke, Bro. Jadi kalau di batu bara, ini gue lihat juga menarik ya. Jadi nggak kalah menariknya dibandingkan dengan bank. Jadi kalau kita di sini gue coba ambil beberapa emiten ya, Bro, yang menurut gue juga memberikan dividen yang bahkan mungkin bisa lebih besar daripada bank gitu ya di tahun ini. Contoh misalkan yang gede-gede itu misalkan kayak BSSR, Barana Multi Sukses Sarana. Ya ini lu bisa dapet kurang lebih ya kalau pakai nih, by the way dia belum announce dia punya dividen tahun ini berapa, tapi kalau kita pakai tahun buku 2023 ya di 813,5 rupiah, di harga sekarang lu dapat sekitar 19,5%. Kemudian kalau MBAP itu lu mungkin bisa dapat 16,7%, ITMG 15,7%, Bukit Asa mungkin sekitar 14-15%. Nah, jadi bisa lebih gede juga dibandingkan dengan bank. Atau misalkan di second tier-nya ya yang nggak segede yang top tier, tapi yang ya lebih kecil lah in terms of dividend. Misalkan ada TBS, kemudian ada Games, kemudian ada Golden Eagle Energy, Rain Group, KKGI. Ya itu mungkin range-nya di sekitar 5%-an lah seperti itu. Nah, jadi call ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu saham dividen juga sih, Bro. Oke, terus kalau misalnya tadi kan BBRI kita bisa lihat bahwa dividen per share kan naik secara konsisten dalam jangka panjang. Lu boleh share nggak sih kayak beberapa atau ya 1 atau 2 lah studi kasus di saham yang coal industry itu historical dividen per share kayak gimana? Oke, jadi kalau kita bicara soal saham coal itu memang lebih berfluktuasi, Bro. Jadi kalau bank itu kan kita stabil gitu ya. Tapi kalau coal ini karena nature bisnisnya itu juga cyclical, dividennya pun juga cyclical. Mungkin biar lebih jelasnya I show you the data ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara mengenai saham batubara, let's say misalkan kita pakai contoh PTBA lah ya. Yeah. Nah,
Nah, jadi ini adalah data dividen PTBA dari 2011 sampai tahun buku 2023. Nah, 2024 ini dia belum umumin dividennya berapa. Nah, jadi kalau lo lihat di sini, tahun 2011 misalkan dia membagikan dividen Rp803,9 per lembar saham. Tapi begitu di 2012, 2013 karena memang waktu itu juga harga batu bara ikut turun, ya kan. Nah, itu turun terus tuh sampai 2015 ke level Rp289,7 per lembar saham. Jadi ibaratnya kalau misalkan tadinya kita taruh 10M gitu ya, terus kita belikan di PTBA, mungkin kita bisa dapat 803,9 juta di tahun 2011. Tapi begitu di tahun 2014, 2015 ya berarti dividen kita cuman 290 jutaan gitu kan. Nah, terus udah gitu tapi naik lagi tuh begitu masuk di tahun 2021, 2022 ya kan. Itu naik lagi jadi 688,5 tahun 2021 sama pas lagi puncak-puncaknya tuh tahun 2022 itu Rp1.004 per lembar saham. Nah, tapi tahun buku 2023 kan harga batubara melandai lagi ya jadi cuma Rp397,7 per lembar saham. Nah, jadi di sini kelihatan jauh lebih volatile lah kalau di batubara, Bro. Iya. Jadi kalau bisa batubara itu kelihatannya ada unsur-unsur berusaha buat timing the market juga. Pasti Soalnya ada. kalau misalnya banking kan ya kalau misalnya kita asumsinya itu secara jangka panjang naik, lu beli sekarang sedikit kemahalan pun juga mungkin hati lo gak tenang. Soalnya ya kalau misal trennya terus berlanjut, ekspektasinya itu bakal terus naik atau minimal kalau misalnya turun gak sampai sedrastis itulah. Betul. Tapi kalau misalnya batu bara ini bisa dari 2011 itu 800, 2020 itu 74. Berapa Trennya. persen itu? Lu 90%. 9 tahun hold turun terus gitu kan. Iya. Maksudnya orang kan juga di tahun ke-9 Iya. mungkin udah hilang harapan kan. Di tahun ke-9 kan bro. Padahal kalau misalnya dia nge-hold, dia bounce back. Benar. Jadi ini ciri-ciri khas batu bara tuh ada cara gameplay gimana tuh buat lu invest kalau kayak gitu. Pertama, justru ketika harga batu bara itu lagi tinggi-tingginya dan PE ratio terlihat murah, justru itu jangan invest di situ. Ya, kenapa? Karena dengan PE yang terlihat rendah, itu biasanya harga batu bara lagi di puncak-puncaknya. Nah, harganya pun lagi tinggi-tingginya. Nah, ini jadi memang gameplaynya agak berbeda dengan bank. Justru the sweetest spot kalau misalkan kita mau invest di batu bara, in my opinion adalah kalau harga batu bara lagi jelek. Kayak contoh, misalkan from my experience, bro, gue so far udah 3 kali dapat return di batubara. Tapi 2 yang terbaru itu waktu di 2016, bro, yang tadi gue cerita tentang Indika, yang gue cerita tadi harga batubara itu masih 50 dan everyone masih avoid gitu ya, atau belum masuk ke batubara, justru itu sweetest spotnya, ya kan? Begitu masuk ke 2017, harga batubara tembus $100 dan everyone start to buying it, ya justru kita harusnya taking profit dari situ, ya. Sama halnya ketika 2020 harga batubara kembali jatuh, gue waktu itu masuknya ke saham Adaro. Nah, di saham Adaro gue masuk di 1000-an, ya at the time juga sama, harga batubara itu di $50-60 per metric ton, ya kan. Dan begitu tahun 2022 ketika ada perang antara Rusia dan Ukraine, harga batubara spike up ke 400 dan everyone start to buying it. Ya justru kita waktunya untuk jualan gitu loh. Ya taking profit dari situ. Jadi kalau kita bicara batubara ini memang psychological reverse. Jadi bukan ketika laporan keuangannya lagi bagus atau ketika harga batubara lagi tinggi baru kita masuk. No. Justru itu biasanya kita malah akan rugi. Tapi kalau misalkan kita masuknya di harga saat harga batubara lagi rendah atau harga sahamnya juga lagi rendah, laporan keuangan mungkin kelihatannya agak jelek malah, justru itu momen sebenarnya yang pas buat kita masuk. Ya, contrarian gitu jadinya. Benar banget. Tapi lu tuh apa ya, kayak mindsetnya kalau misalnya di batubara nih ada unsur tradingnya juga berarti ya? Lu tuh bukan tipe-tipe buy and hold berarti ya? Buy and hold itu kalau untuk saham cyclical nggak bisa. Karena dia itu kalau lo pelajarin siklusnya itu misalkan ada siklus 2-3 tahunan. Kayak tadi 2016 ke 2017 sampai 2018 pertengahan dia siklus bullish. Begitu 2018 sampai 2020 siklus bearish. 2021 sampai 2022 siklus bullish lagi. 2023 sampai 2024 sekarang siklus bearish lagi. Nah, kita tahu nih berarti setelahnya gimana ke depannya. Jadi selalu akan ada siklus. Ya kan? Nah, jadi
balik lagi jangan masuknya pas harga batubara di sini. Harga batubara di sini ya itu mulai cicil beli. Nah, itu menariknya di situ. Oke, terus kalau misalnya dari batubara ada lagi nggak bro yang lu pengen share sebelum kita move on ke sektor ini terakhir? gue ada siapin satu slide yang menarik bro. Siap. Nah ini tadi ya, tadi kan gue pakai misalkan BRI supaya nggak BRI mulu gue pakai yang lain deh ya. BNGA misalkan, ini BNGA juga sama nih kalau lo lihat dari 2017 sampai 2024 stabil ya kan, tapi BTBA yang tadi kita sharing gitu ya, itu naik turunnya sangat volatile. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau benar-benar long term, ya bank cocok, tapi kalau untuk call kurang cocok. Dan one last thing ya, mungkin ini mungkin teman-teman bertanya gitu, sebenarnya berapa sih modal yang dibutuhkan kalau kita mau invest atau kita mau dapat dividen 1 miliar? Nah jawabannya sebenarnya bergantung lagi kepada berapa expected dividen yang mau kita dapatkan dari market. Ya kita ambil yang konservatif, misalkan kayak waktu 2016, gue pakai skenario konservatif yaitu 4%. Ya kan, jadi kalau misalkan capital kita sekarang 100 juta, ya ekspektasinya adalah kita dapat dividen 4 juta setahun. Kalau dana kita atau capital kita 1M, ya expectednya kita dapat 40 juta. 10M 400 juta, 25M 1M. Berarti untuk menjawab pertanyaan, berapa nih dividen yang, berapa capital yang harus gue siapkan untuk mendapatkan dividen 1 miliar? Ya, goals-nya adalah 25M. Tapi apakah 25M itu harus serta-merta langsung disiapkan sekarang kalau dananya belum ready gimana? Itu kan along the way, kayak yang tadi kita diskusi, Bu. Dana misalkan kita sekarang, I don't know, misalkan 10M, berarti kan belum menyampai 25M, ya kan? Nah, berarti kan along the way kan kita dapat capital gain, kita juga dividen yang kita dapatkan makin lama juga makin besar, ya kan? Nah, begitu kita dapat capital gain plus dividen dan kita reallocate lagi, kita reinvest lagi, ya kan? Nah, pelan-pelan kan dana kita akan bertumbuh menjadi 25M. Nah, itulah momen di mana kita bisa lebih nyaman ya dalam mendapatkan 1M. Tapi kalau misalkan masih jauh nih perjalanan, saya pengen lebih cepat untuk dapat 1M, bisa. Gimana caranya? Ya cari saham yang misalkan kasih dividen yield-nya 7 atau 8%. Ya, kalau dividen yield 4% tadi kita butuh capital 25M, kalau 7% ya kita dapat cuman dalam tanda kutip membutuhkan 15M. Ya. Waduh, kayaknya masih kegedean lagi nih buat saya. Gimana caranya ada yang lebih fast track lagi nggak? Ya udah cari dividen yang 10% misalkan. Ya, berarti ya kita hanya dalam tanda kutip butuh 10M untuk mendapatkan dividen 10% atau senilai 1 miliar gitu. Nah, jadi balik lagi bergantung dari berapa expected dividen yang mau kita kejar gitu. Ya. Sama bisa tadi juga ya gara-gara kita kalau misalnya kita nyari perusahaan yang dari segi DPS-nya itu terus bertumbuh, bisa jadi sekarang kita masukin 5M, ngasihnya itu 10%, tapi nanti setelah 5 tahun 5M-nya kita ini bisa jadi udah ngasih dividen 1M. 1M, gitu. karena kan yield-nya terus bertumbuh. Kalau emang company growing, dividennya juga growing, ya dividen kita juga akan terus bertumbuh. Betul banget. Oke bro, kalau gitu ada nggak sih sektor lainnya di luar, mungkin pertanyaan terakhir ya, di luar dari batu bara atau banking, sektor lain yang bisa kita dapetin dividen yang lumayan seksi buat kita explore, ada nggak sih? Ada, tapi memang agak sedikit terbatas. Karena kalau kita bicara yang berani kasih dividen besar ya, kalau gue lihat memang secara sektoral bank, coal, ya itu yang paling banyak. Tapi di luar itu ada nggak? Ada tapi nggak banyak. Mungkin gue akan coba show beberapa ya, Bro ya. Nah ini misalkan kita ambil satu contoh misalkan kayak TPMA deh. Nah, TPMA ini memang masih related dengan coal, tapi dia bukan produsen coal. Dia ini adalah perusahaan pengangkut batu bara. Jadi coal shipping ibaratnya. Baru hari ini ngasih dividen. Bukan ngasih dividen. Apa namanya? Ex-date ya. Ex-date hari ini. Hari ini pas banget kita podcast gitu kan. Gue dapat yield-nya itu sekitar 12-13% lah. Lumayan gitu kan. Lebih gede daripada yang dari tadi gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara apakah ketika kita jangan hanya diselaukan dengan dividen, tapi kita juga lihat apakah company ini akan growing. Karena tadi yang seperti kita diskusi, Bu, jangan sampai kita kena dividen trap, artinya kita expect tahun ini tapi ternyata company itu declining di tahun berikutnya, malah kita akan kecewa, ya kan? Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah ke depan perusahaan ini akan growing. Nah, our expectation adalah kalau misalkan company ini growing ke depannya, maka
dividen per share yang akan kita dapatkan juga akan lebih besar seperti itu. Nah, jadi kita perlu lihat dulu apakah masih akan berlanjut. Nah, kalau misalkan kita balik ke TPMA ini, ya TPMA ini kalau kita lihat dari ini pemaparan dari public expose-nya, dan kebetulan gue kemarin ikut RUPS-nya juga. Jadi di tahun 2024, 2025, 2026 ya TPMA ini masih akan ekspansi. Jadi kalau lo lihat di sini ini adalah jumlah takbotnya dia dan penambahan confirm ordernya. Jadi contoh misalkan yang di bawah nih, takbotnya untuk anak usahanya BES, TPM, TOP, dia akan nambah ada 6 set bot, 4 set bot, 6 set bot, berarti total kurang lebih sekitar 16 set bot ya takbotnya. Kemudian barsnya dia ada tambah 9 tambah 4 tambah 6, berarti sekitar 19. Dan floating crane ada 1, berarti ada 20 set bot yang akan ditambahkan di tahun 2025 dan 2026 ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan coal production-nya. Nah, ini kalau kita lihat dalam kurun waktu 2018 sampai 2024, ya coal production terus meningkat. Ya, jadi kita bisa ekspektasi nih ya di 2025 ya, kalaupun turun harusnya juga nggak yang jauh banget. Mungkin mirip-mirip kayak 2019 ke 2020. Tapi nanti ketika harga batubara naik lagi, ya dia akan naik lagi gitu. Ya, nah ini yang menarik, Bro. Ini yang kita juga perlu lihat historicalnya tadi. Tadi kan kita udah bicara misalkan kayak BRI, BNGA, TTBA. Nah, sama di luar coal dan di luar bank, itu kita juga bisa lihat track record-nya. Nah, ini kita ambil dari public expose-nya dia. Lu bayangin ya, di tahun 2013, dia itu cuma bagi dividen Rp11 per lembar saham. Kemudian 2016, dia bagi 4 per lembar saham. Nah, yang menariknya adalah lu lihatin juga DPR-nya, dividen payout ratio-nya. I mean gini, di tahun 2016, dia bagi dividen Rp4 per lembar saham, itu adalah 52% dari dia punya laba. Di tahun 2024 ya, yang baru-baru ini dibagikan, dia bagi Rp80 per lembar saham, berarti 20 kali lipatnya dong. Tapi ya secara dividen payout ratio-nya cuma naik dikit, 67%. I mean dari total pocket yang dia punya, yang laba yang dihasilkan, dia cuma sedikit lebih tinggi porsinya, tapi secara dividen per share-nya naik 20 kali lipat. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa belajar something ya, bahwa perusahaan ya dia masih punya spare cash yang cukup, berarti 33% untuk dia ekspansi. Takbotnya dia tambah, barsnya dia tambah, floating crane-nya dia tambah, seperti itu. Ya, jadi kita bisa berekspektasi di tahun depan juga ya akan terus meningkat dari segi dividennya. Nah, di luar itu ada lagi nggak selain TPMA? Misalkan United Tractor. Ya, United Tractor juga sama, dia menyewakan alat berat, ya kan? Dividen yield-nya juga seksi juga kok, 10,1%. Kemudian, nah ini MPMX, ini otomotif. Ya, otomotif itu dia belum declare dia punya dividen tahun ini berapa. Tapi kalau kita pakai tahun buku 2023 dengan harga sekarang itu kita dapat 11,1%. Ya, dan mungkin yang terakhir LPPF. Ya, ini retail. Ya, Matahari Department Store dia kasih sekitar 15,5%. Ya, jadi ada di luar bank and coal, tapi memang kalau kita cari yang 10% atau lebih agak lebih terbatas lah seperti itu. Pertanyaan terakhir, Bro. Tadi terakhir, sekarang terakhir lagi. Nanti habis ada terakhir lagi. Jadi sampai 3 jam nanti. Lu kalau misalnya dapat dividen ya, lu tuh apain? Maksudnya apakah lu tuh kan setelah dividen, biasanya kan setelah exit bakal turun. Apakah ekspektasinya itu begitu dapat dividennya lu bakal beli saham tersebut lagi, atau lu muterin ke tempat lain, atau lu pakai buat jatah lu healing atau kayak gimana gitu. Satu healingnya. Alright, oke. Nah, since 2021 bro, karena ada kebijakan dividen 0%, kalau direinvestasikan, jadi dividen yang gue dapatkan ya, itu gue putar lagi. Tapi apakah harus ke saham yang sama? Belum tentu. Jadi contoh misalkan kalau gue dapat dividen dari BRI, ternyata harga BRI-nya udah naik. Ya mungkin gue akan cari another opportunity yang masih menarik. Ya, jadi ibaratnya buy low sell high, ya kan? Nah, jadi dividen yang gue dapat, ya gue cari saham lain yang lebih menarik, ya. Terus kemudian apakah dipakai buat healing? Yes, kalau misalkan after 2 years. Jadi artinya kalau sekarang 2025, berarti dividen yang gue dapat di 2021 udah bisa gue tarik dong. Iya. Nah, itulah yang dipakai. 2026 nanti ya berarti gue ambil dividen yang dari 2022 dan seterusnya, gitu. Jadi ini menariknya karena kita buat ngejar yang dividen
tax 0% tadi Bro. Jadi kita reinvest selama 3 tahun. Iya, sip. Gitu. Thank you banget nih Bro Rifan nih for your time today. Thank you, Bro. Gue suka banget soalnya Rifan ini orang-orang yang tipe orang yang overkill gitu. Jadi kalau misalnya dikasih, bro nanti kita bahas tentang ini ya, dividen, banking sama call ya, disiapin deck gitu. Itu my type Bro, itu my type. Gue emang tipikal yang prepared lah for something. Iya, luar biasa. Makanya enak nih, gue jadi gak usah kerja. Itu kapan-kapan ngomongin saham gue udah aja terus. Sip, thank you bro for your time. Siap, thank you Bro.